Oke, kali ini kita bakal bedah bareng 11 ayat yang luar biasa kuat dari surah Al-Baqarah, yaitu ayat 153 sampai 163. Rangkaian ayat yang turun di Madinah ini bisa dibilang adalah sebuah peta jalan dari Allah tentang gimana caranya jadi tangguh, menjaga iman, dan memegang teguh kebenaran di tengah situasi yang paling sulit sekalipun. Gimana sih caranya kita bisa kuat waktu lagi diuji? Ini kan pertanyaan yang kayaknya semua orang pernah tanya ya, kapanpun dan dimanapun. Setiap dari kita pasti pernah ngalamin masa-masa sulit yang benar-benar menguji mental dan fisik. Nah, pertanyaan inilah yang jadi pusat dari pembahasan kita. Coba deh, kita bayangin dulu situasinya. Kita mundur ke sekitar tahun kedua atau ketiga setelah hijrah. Komunitas muslim di Madinah itu lagi di titik yang sangat kritis. Mereka baru aja pindah kiblat, tekanan dari musuh-musuh Islam makin kenceng, dan ancaman perang itu nyata banget. Nah, tepat di tengah-tengah gejolak inilah Allah turunkan panduannya untuk menguatkan hati mereka. Nah, ini dia gambaran besar pembahasan kita. Kita akan mulai dari panduan buat menghadapi ujian. Terus kita lanjut ke konsep yang sangat dalam tentang kehidupan setelah kesyahidan. Setelah itu kita akan bahas soal penyucian ritual ibadah, peringatan keras tentang menyembunyikan ilmu, dan kita tutup dengan puncaknya, penegasan tentang keesaan Tuhan. Oke, kita mulai dari yang pertama yang langsung dibahas di ayat 153. Di tengah semua ketidakpastian itu, Allah ngasih dua alat utama bagi orang beriman buat minta pertolongannya. Dua senjata buat menghadapi kesulitan apapun. Ayat ini tuh jelas banget. Isinya perintah sekaligus janji. Allah secara spesifik nyuruh kita minta tolong lewat dua hal. Sabar sebagai kekuatan mental kita, dan sholat sebagai koneksi spiritual dan fisik kita. Keduanya ini adalah pilar kekuatan yang nggak bisa dipisahkan. Nah, yang keren banget di sini tuh pemilihan katanya. Allah pakai kata sabar. Penting buat kita pahami, ini bukan sabar yang pasif, yang cuma nerimo gitu aja. Sabar itu adalah sebuah ketahanan yang aktif. Kekuatan buat menahan diri dari keluh kesah, buat terus taat, bahkan saat semuanya terasa berat banget. Terus, mungkin ada yang nanya, kenapa pakainya sabar? Kenapa bukan hilm? Yang artinya kan mirip-mirip, sabar juga. Nah, bedanya, hilm itu lebih spesifik buat menahan amarah. Sementara sabar itu jauh lebih luas, lebih komprehensif. Inilah yang dibutuhkan kaum muslimin di Madinah saat itu. Ketahanan total buat menghadapi segala jenis ujian. Dan ujiannya itu bukan yang abstrak loh. Allah sebutin satu persatu di ayat 155, detail banget. Rasa takut diserang musuh, kelaparan, kehilangan harta benda, kehilangan orang yang dicintai dalam perang, sampai kehilangan hasil panen atau mata pencaharian. Ini semua adalah realita pahit yang mereka hadapi secara langsung. Terus gimana dong respons orang yang punya sabar ini? Nah, ayat 156 ngasih tahu kita jawabannya. Mereka mengucapkan kalimat istirja. Kalimat ini bukan sekedar ucapan, ini adalah wujud nyata dari sabar. Sebuah pengakuan iman yang paling dalam, kita ini cuma milik Allah dan pasti akan kembali kepadanya. Ini mengubah fokus kita dari, kenapa ini terjadi sama aku, jadi aku ini miliknya. Dan dia yang paling tahu apa yang terbaik. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua, sebuah topik yang berat tapi penting banget yang dibahas di ayat 154. Ayat ini secara khusus membahas salah satu ujian terberat, yaitu kehilangan nyawa. Dan tujuannya adalah untuk mengubah total cara pandang kita tentang kematian. Konteks turunnya ayat ini, atau asbabun nuzulnya, itu benar-benar dalam banget. Jadi setelah Perang Badar, kaum muslimin kan melihat para sahabat mereka gugur. Wajar, mereka sedih dan bilang, kasihan si Fulan sudah mati. Saat itulah Allah menurunkan ayat ini. Bukan cuma untuk menghibur, tapi juga buat meneruskan pemahaman mereka. Ini benar-benar mengubah cara pandang secara total. Di satu sisi, pandangan kita secara umum ngelihat kematian itu ya akhir dari segalanya. Titik. Tapi Al-Quran bilang, tunggu dulu, realitasnya beda. Bagi mereka yang gugur di jalan Allah, itu bukan akhir, tapi justru awal dari kehidupan yang jauh lebih tinggi. Dan lagi-lagi pilihan katanya itu kunci. Allah pakai kata ahya, yang artinya bukan seperti hidup, tapi beneran hidup. Ini bukan kiasan, ini adalah kehidupan yang sesungguhnya di alam lain, yang kemudian ditegaskan dengan kalimat, tapi kalian tidak menyadarinya. Artinya, kehidupan mereka itu nyata, tapi berada di luar jangkauan panca indera kita. Nah, dari urusan pribadi dan ujian individu, sekarang kita geser ke isu komunal. Gimana caranya membersihkan sebuah ritual ibadah dari sisa-sisa praktik jahiliyah
Inilah yang dijawab oleh ayat 158. Jadi ceritanya gini, kaum Ansar di Madinah itu agak ragu mau melakukan sa'i, lari-lari kecil antara bukit Safa dan Marwah. Kenapa? Karena di zaman jahiliyah dulu, di dua bukit itu ada berhala. Mereka khawatir, kalau mereka melakukan sa'i, jangan-jangan mereka malah meniru tradisi kemusyrikan. Ini sebuah kekhawatiran yang sangat bisa dimengerti. Timeline ini nunjukin proses yang menarik banget. Islam itu nggak menghapus semua tradisi, tapi justru memurnikannya. Dari sebuah tempat yang tadinya tercemar praktek syirik, Allah membersihkannya, mengangkat derajatnya, dan menjadikannya kembali sebagai bagian dari ritual suci miliknya. Disinilah kuncinya, yaitu kata sya'air. Allah nggak bilang Safa dan Marwah itu cuma alamat atau tanda biasa. Kata sya'air itu punya makna simbol-simbol agung yang harus dihormati. Dengan kata ini, Allah menjawab keraguan kaum Ansor dan menegaskan bahwa sa'i adalah bagian yang tak terpisahkan dari identitas Islam. Oke, dari penyucian ritual ibadah, kita pindah ke sebuah peringatan yang sangat-sangat keras di ayat 159-162. Ini tentang dosa yang berhubungan dengan ilmu, menyembunyikan kebenaran dari Allah, dan gimana jalan keluarnya. Konteks ayat ini, menurut para ahli tafsir, ditujukan pada para pemuka agama di masa itu yang sebenarnya tahu tentang ciri-ciri Nabi Muhammad SAW dari kitab mereka. Tapi, mereka sengaja menyembunyikannya, entah karena takut kehilangan jabatan, pengikut, atau keuntungan duniawi. Ini adalah teguran keras soal kejujuran intelektual. Nah, tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas. Ada perbuatannya, yaitu sengaja menyembunyikan petunjuk. Konsekuensinya berat banget, dilaknat oleh Allah dan semua makhluknya. Tapi, untungnya, pintu ampunan itu selalu ada. Jalan keluarnya ada 3 langkah, tobat, perbaiki diri, dan yang paling penting, jelaskan kebenaran yang dulu pernah disembunyikan itu. Biar kita paham seberapa serius ancamannya, kita harus ngerti arti kata laknah. Ini beda loh sama ghadab atau murka, yang bisa jadi sifatnya sementara. Laknah itu artinya dijauhkan total dari rahmat Allah. Bayangin, diputus hubungan spiritualnya sama sekali. Itu hukuman paling menakutkan bagi seorang hamba. Dan akhirnya, kita sampai di puncak dari semua rangkaian ayat ini, yaitu di ayat 163. Setelah kita bicara soal sabar, soal kehidupan setelah mati, soal ibadah, dan soal kebenaran, ternyata semua itu mengerucut ke satu prinsip paling dasar. Ayat ini adalah kesimpulan yang menyatukan semuanya. Ayat ini menegaskan bahwa semua panduan tadi, cara menghadapi ujian, cara memahami kehidupan, cara memurnikan ibadah, semuanya itu berdiri di atas satu fondasi utama, tauhid, bahwa Tuhan kita itu hanya satu, tidak ada yang lain. Dan Dia adalah Ar-Rahman, yang kasihnya meliputi segalanya, dan Ar-Rahim, yang sayangnya tak pernah putus. Ayat-ayat ini kan turun 14 abad yang lalu ya, untuk menjawab masalah-masalah yang nyata pada zaman itu. Tapi pesannya itu abadi. Nah, pertanyaan buat kita semua sekarang. Kalau panduan tentang kesabaran, harapan, kebenaran, dan tauhid ini turun hari ini, kira-kira ujian modern apa sih dalam hidup kita yang bisa dijawabnya?